Lanjut belajar Microsoft 365. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita membuat custom form pada Microsoft List menggunakan Power Apps. Sebelum itu, jangan lupa Anda subscribe channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Di video-video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bagaimana kita membuat database online menggunakan Microsoft List ya. Dan by default Microsoft List itu memberikan kita form sesuai dengan struktur data yang kita buat pada Microsoft List. Tapi ada kalanya kita ingin form yang sifatnya custom. Buat apa? Misalkan kita ingin menerapkan constraint-constraint tertentu pada form tersebut. Misalkan ada field yang nggak boleh diedit, ada misalkan setup suatu value pada field tersebut, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai gimana kalau kita nggak mau menggunakan default form yang diberikan oleh Microsoft List atau SharePoint List dan kita ingin membuat custom form menggunakan Power Apps. Gimana caranya? Ya kita coba. Kita mulai dengan kita buka halaman awal dari Microsoft 365 yaitu microsoft365.com ya. Nah, kebetulan ini sudah ada Microsoft List yang kemarin sudah kita buat di video sebelumnya. Kita langsung aja ke Microsoft List ini, reimbursement ya. Ini adalah Microsoft List dari User Sukadi dan sebagai catatan di sini saya menggunakan akun Sukadi Eko Wibowo. Sukadi Eko Wibowo ini adalah akun yang sifatnya dia bukan admin ya atau user biasa. Jadi kita mensimulasikan bagaimana kita membuat custom form di Microsoft List menggunakan user biasa, bukan user admin. By default, ketika kita membuat struktur Microsoft List, dia akan secara otomatis membuatkan kita form berdasarkan struktur yang kita buat. Oke, misalkan di sini sudah ada kolom title, keterangan, jumlah, status ya, dan kita bisa menambahkan kolom-kolom lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Form untuk kita melakukan entry data ataupun edit data di sini, ini sifatnya sudah otomatis terbuat ya, bentuknya kurang lebih seperti ini ketika kita klik plus new ya. Dia akan menampilkan form yang sifatnya berdasarkan struktur data yang kita sudah buat. Oke. Nah, misalkan kita mau entry data di sini adalah bayar internet. Oke. Maret. Keterangannya kita kosongin aja, jumlah misalkan 500.000. Nah, problemnya adalah ketika kita ada satu kolom yang sifatnya butuh restriction ya. Misalkan di sini status. Status ini kan menyatakan bahwa apakah dia pending, approve atau reject. Agak-agak wajar kalau seseorang mengentry data itu dia langsung approve ya. Nah, kita perlu membuat restriction di sini, oke? Nah, sama halnya misalkan kita mengedit data. Misalkan kita edit data yang ini. Oke? Nah, kita bisa mengedit. Nah, ini dari pending approval jadi approve gitu ya. Nah, ini kan ngaco gitu ya. Cara paling mudah untuk kita membuat custom form di Microsoft List itu adalah menggunakan Power Apps. Gimana caranya? Kita klik di sini list setting. Kemudian kita pilih form setting. Nah, di sini dia akan memberikan opsi form yang muncul pada Microsoft List apakah form yang default dibuat oleh Microsoft List atau di sini sebut sebagai SharePoint form ya atau menggunakan Power Apps. Nah, ini yang akan kita explore sekarang. Misalkan kita pilih sini customize in Power Apps. Nah, dia akan otomatis membuat form yang kurang lebih serupa dengan di Microsoft List default form ya, tapi dengan style dari Power Apps. Oke. Ya, kurang lebih seperti ini form defaultnya. Kalau misalkan kita start ini preview, nah, kita berinteraksi misalkan bayar internet Maret gitu ya. Nah, sama di sini ada text box, kemudian ini jumlahnya berapa. Nah, statusnya juga kurang lebih sama karena kita belum edit apa-apa dari struktur data yang tadi kita sudah buat. Oke. Nah, sekarang saya mau ya ini sifatnya tidak muncul. Oke. Visible sampai dengan off. Oke. Nah, kita juga bisa mengcustom form ini tampilannya bakal seperti apa. Misalkan di sini kalau keterangan dia ditampilkan sebagai sebuah single line text box.
Saya nggak mau seperti ini, saya mau dia bentuknya adalah multi-line text box. Caranya gimana? Caranya adalah, nah di sini kita pilih yang formnya. Nah di formnya ini, oke. Kemudian kita klik field, edit field, kita pilih keterangan, ya. Nah kita ubah jenis kontrol tipenya menjadi multi-line text edit. Nah, oke. Ada beberapa menu di sini, yaitu adalah kalau kita pingin single line, multi line, atau kita misalkan mau rich text editor, ya itu juga bisa ya. Kalau misalkan kita mau teksnya sifatnya berformat. Tapi untuk sekarang kita pakai yang simple aja. Oke, kemudian kita save. Oke, kemudian kita publish. Oke, publish to SharePoint. Oke, ini kelihatan sudah selesai publish. Kita back to SharePoint. Oke, kita leave aja. Dia udah ini sini baik. Nah tadi kita sudah berhasil membuat sebuah custom form di Power Apps ya. Tapi kita perlu aktifkan dulu formnya. Caranya balik ke setting ini. Kita ke list setting. Lalu kita pilih form setting. Oke, kemudian pilih adalah SharePoint. Pilih yang Power Apps nih ya. Defaultnya kan dia di atas. Kita pilih yang Power Apps. Lalu kita pilih OK. Nah, sebagai tambahan, kalau misalkan ada item baru, ya itu kan dia nggak muncul default value-nya dari si status. Kita masuk ke status dulu, yang choice. Oke, nah kita pastikan bahwa dia punya default value, yaitu adalah pending approval. Oke, nah ini untuk tipe-tipe yang kita hidden, tapi kita mau itemnya sifatnya ada default value ya. Oke, kita balik dan kita coba entry baru di sini. New. Nah, loadingnya udah beda. Oke. Misalkan di sini adalah tagihan internet April. Oke. Kita copy paste aja biar gampang ya. Misalkan di sini adalah 650.000. Oke, kita add attachment. Anggaplah ini filenya. Kemudian kita save. Ya. Data udah masuk dan karena kemarin kita buat ini otomatis men-trigger approval, dia sama seperti kemarin akan menjalankan approval ketika item baru masuk. Oke, itu tadi bagaimana kita membuat custom form untuk Microsoft List menggunakan Power Apps. Ini kita bisa gunakan untuk kita membuat form yang sifatnya kita ingin membuat constraint tertentu. Misalkan tadi kita nggak ingin user mengentry data secara manual karena value dari sebuah field itu akan di-set menggunakan Power Automate. Untuk sekarang itu dulu.